dari kelompok UTS Creative Production Ilmu Komunikasi 4F bersama saya Deviana Ramadhani dan saya Haifa Adil Agustin. Saya Sabila. Dan sekarang kita lagi bersama ownernya Lebuket by Rani. Siapa namanya? Dengan saya Rani. Alhamdulillah malam ini kita dikasih kesempatan ya Teh ya untuk mengunjungi rumah Teh Rani ini sendiri, sekaligus tempat produksi produk-produk dari Lebuket by Rani ini sendiri. Baik, untuk produknya ini sendiri Teteh tuh ini bunganya bunga asli ya Teh ya? Iya betul, ini bunga asli yang memang sudah dikeringkan, jadi sudah melalui beberapa proses sehingga memang bunganya sudah awet, jadi bisa didisplay lebih dari 3 tahun. Bahkan ada yang bisa sampai selamanya. Berarti beda dari bunga yang palsu ya Teh ya. Jadi ini memang melewati proses pengawetan itu sendiri. Betul. Tapi beda juga dari yang bunga asli. Kan biasanya ada bunga moret asli itu yang warna-warnanya cantik gitu kan. Nah, ini berarti beda ya? Beda. Sebetulnya kita ada dried flower dan ada preserved flower. Jadi kalau preserved itu dia memang menggunakan bahan kimia di mana memang bentuknya itu seperti fresh flower. Jadi benar-benar seperti bunga yang belum dikeringkan, tapi dia awetnya lebih dari 3 tahun. Itu menggunakan bahan kimia. Tapi kalau untuk yang dried flower memang dikeringkan. Itu sih berbeda. Kemarin juga kita udah sempat follow dan lihat-lihat Instagram Lebuket by Rani ini sendiri, dan ya produknya cantik-cantik ya Teh ya. Alhamdulillah. Benar-benar kreatif banget. Kreatif gitu kan, banget, dikeringkan. bervariasi banget. Jadi inspirasi lah ya. Inspirasi banyak untuk orang, kaum apalagi muda. Sekarang kan lagi pandemi gitu ya. Daripada kerja di luar, lebih baik kerja di sini gitu kan. Dari rumah biar enggak banyak-banyak keluar rumah. Dan alhamdulillah tempat produksinya juga di rumah Teteh sendiri ini ya, nggak di luar lagi gitu. Oke baik, sekarang kita masuk langsung ke sesi wawancara ya Teh ya. Iya, boleh. Pertanyaan awal mungkin bisa dimulai dari Sabila. Sebelum Teteh memulai bisnis ini, apakah Teteh melakukan riset untuk memastikan tidak ada kesalahan fatal sebelum menjalankan usaha? Kalau riset sih memang setiap usaha itu kan pasti kita harus belajar ya, pembelajaran gitu. Beberapa kali juga saya mengalami selain naik turun juga saya sih bilangnya itu agak gagal gitu ya. Misalnya saya mengeringkan bunga tapi kok tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Misalnya dari jenisnya yang kemudian jadi malah menciut gitu kan. Nah itu akhirnya saya pelajari, oh itu harus pakai apa sih, bahan apa sih gitu. Jadi risetnya tuh lebih ke situ gitu. Karena di sini kan kita memang yang menjadi tujuan utamanya adalah ingin produk kita itu bisa awet dan tahan lama. Mestinya. Berarti ini Teteh mengeringkannya sendiri di rumah? Betul, ada beberapa yang memang dikeringkan sendiri, ada beberapa yang kita ambil dari supplier, dan juga ada yang kita import juga dari Cina. Pertanyaan berikutnya, sebelum punya ide perancangan usaha, apakah dilakukan investigasi terlebih dahulu? Maksudnya mencari informasi tentang pengguna yang akan membeli produk yang ditawarkan sebelum merancang usaha. Oh iya, kalau itu sih saya lebih kepada analisa target market saya ya, karena kan di Kota Serang ini saya lihat memang banyak sekali orang-orang yang memang pada saat ada graduation misalnya, pasti itu kan sudah menjadi salah satu tradisi ya, kirim-kirim bunga gitu kan, kasih-kasih ucapan gitu, atau juga yang ada celebration misalnya pertunangan, pernikahan gitu. Dan dilihat dari situ saya mulai merasa bahwa oh iya banyak ya gitu di sini pasarnya. Kemudian juga karena di Kota Serang ini juga kan selebgram juga udah banyak ya, dan rata-rata juga sudah punya usaha. Biasanya tuh mereka pada saat grand opening toko udah pasti tuh banyak ucapan, banyak ucapan dari klien-kliennya, dari sahabat-sahabatnya. Nah disitulah biasanya orderan kita tuh mulai banjir gitu. Nah dari situ investigasi yang dilakukan adalah lebih kepada analisa target market saya di Kota Serang ini. Memang beberapa ada yang kita kirim ke luar kota ya, tapi karena memang ada banyak produk yang bentuknya vas atau glass dome yang pecah belah gitu, jadi kita masih
banyak fokuskan di sekitar Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas Bitung gitu. Sekitar. Iya. Teteh udah berdiri berapa lama? Untuk usaha Iya, yang untuk sekarang usaha, ya. yang sedang saya jalani ya, Iya. sudah lebih dari 5 tahun. Kira-kira mulainya itu di tahun 2015 bulan April. Oh iya. Itu sebagai bisnis utamanya Teteh atau cuma sampingan? Sebetulnya saya sendiri kerja di salah satu bank BUMN di Kota Cilegon, dan awalnya ini dari hobi karena memang saya suka sekali ya lihat bunga-bunga gitu kan. Awalnya nggak pernah terpikir untuk bisa mengkreasikan menjadi bunga kering, karena biasanya kan kita kalau ngelihat bunga tuh pasti yang cerah gitu, yang berwarna ya, yang fresh gitu. Iya. Jadi berawal dari hobi, kemudian merangkai bunga, ternyata banyak yang order. Akhirnya saya bikin akun Instagramnya dan juga banyak yang follow gitu. Jadi sebetulnya awalnya sampingan, tapi akhirnya sekarang sudah difokuskan. Untuk ini Teteh sendiri yang mengerjakannya atau udah ada orang? Iya, awalnya di 1 tahun pertama itu saya masih kerjakan sendiri. Jadi biasanya di sela-sela waktu senggang pulang kerja, biasanya tuh malamnya saya mulai buatkan orderan gitu, merangkai. Kemudian Sabtu Minggu di weekend itu juga biasanya saya selesaikan orderan. Nah, dulu tuh kita belum yang someday delivery gitu, jadi masih yang harus order H-3 gitu, harus PO gitu. Nah, kemudian di tahun kedua karena udah mulai banyak pesanan dan keteteran, akhirnya saya mulai rekrut mulai dari 1 karyawan, 2 karyawan, dan sekarang sudah 4 karyawan. Alhamdulillah. Teh kira-kira menjanjikan nggak sih Teh bisnis ini tuh? Kalau bagi saya pribadi, memang karena di Kota Serang ini kan masih cenderung banyak orang yang belum tahu mengenai dried flower gitu. Jadi kadang orang yang order juga masih selalu tanya, ini bunga palsu ya gitu kan. Padahal ini adalah bunga asli yang dikeringkan melalui berbagai macam tahap, sehingga memang bisa awet selama bertahun-tahun gitu. Jadi bisa dibilang justru keawetannya ini hampir sama dengan artificial flower, dengan bunga palsu, tapi ini fresh flower gitu. Bedanya cuma diawetkan aja ya. Iya, betul. Untuk tempatnya ini cuma ada di sini atau udah buka cabang-cabang? Kebetulan karena kita usahanya lebih ke online, jadi memang offline store-nya itu hanya di sini. Jadi ini adalah rumah tinggal yang memang dijadikan galeri juga gitu. Jadi kita memang ada display bunga-bunga, kemudian juga ada katalog di Instagram. Jadi biasanya customer saya itu order via WA, nanti akan chat admin ataupun DM. Nah, kemudian nanti di situ sudah ada format ordernya untuk harinya atau jam pengambilannya, sehingga nanti mereka ambil sendiri atau juga digosen, bisa diantar. Berarti cuma ada di Kota Serang? Betul, cuma ada di Kota Serang, dan galerinya hanya ada di sini di Grand Serang Asri. Mau nanya balik lagi nih Teh ke tentang karyawan. Teteh punya karyawan nggak? Kalau ada, bagaimana sih proses latihan dan karyawan demi bisa membuat dan mengembangkan variasi bucket ini Teh? Karena kan untuk yang belum pengalaman membuat bucket ini pasti mengalami kegagalan dalam proses pembuatan dan hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan. Jadi karyawannya itu sebelumnya udah berpengalaman apa belum? Sebetulnya kalau karyawan, saya juga ada beberapa yang mahasiswa, malah juga ada yang masih SMA gitu. Karena memang kalau bagi saya pribadi, untuk mengajarkan itu lebih mudah kepada anak-anak atau usia-usia yang memang masih sangat semangat untuk belajar gitu. Jadi selama ini memang beberapa, misalnya pertama saya ada rekrut salah satu karyawan, kemudian saya training sampai bisa, kemudian dia juga ajak teman-temannya nih, dan tapi itu nggak serta-merta semuanya bisa gitu, karena kan ini juga bukan perkara yang ya sebetulnya ini gampang-gampang susah ya, karena kan setiap orang punya passionnya. Jadi kalau misalnya memang
passionnya itu bukan dalam hal Kerajinan. merangkai, ya biasanya itu tugasnya lain lagi. Misalnya karena kita kan ada money buket juga ya, itu kan prosesnya juga ada untuk membungkus uangnya gitu, atau misalnya untuk apa kayak daun-daun palem ini kan butuh dibentuk gitu. Paling kalau untuk yang memang passionnya atau kemampuannya kurang gitu, lebih kita kembangkan di proses yang lain gitu. Tapi Teteh kenapa ngambilnya dari mahasiswa-mahasiswa? Apa emang nggak terganggu kuliahnya atau sekolahnya gitu? Iya, kebetulan karena saat ini kan kita memang sedang pandemi Iya, ya sedang gitu. online ya. Iya, kemudian juga anak-anak sekolah itu banyak yang rata-rata memang semuanya daring gitu. Dan juga anak-anak SMK yang sekarang memang bekerja di sini gitu, itu mereka justru ingin mencari kegiatan gitu di luar sekolah. Karena mungkin kalau misalnya sekolah kan mereka dari pagi sampai sore tuh kegiatannya full gitu. Nah pada saat tidak sekolah mereka jenuh kan di rumah, akhirnya mencari Kegiatan lain. Iya, kegiatan lain, freelance. Dan menurut saya ini kan memang sangat bermanfaat ya bagi mereka sendiri, jadi punya skill, kemudian juga punya penghasilan tambahan, sehingga juga tidak terlalu membebankan kepada orang tua gitu. Berarti itu termasuknya mengasah kekreatifan ya? Betul, mengasah. Jadi kita memang dicari dulu nih skillnya di mana gitu. Pada saat oh ya ini bikin buket itu yang Korean style misalnya, ini caranya begini. Nah setiap orang itu bisa mengikuti kita, tapi hasilnya itu kan pasti akan berbeda ya. Iya, nah dari situ kita mulai lihat ini sebetulnya skillnya di mana nih, apakah memang di merangkai di vas gitu, ataukah memang untuk kreasi membentuk dalam hal menggunting-gunting seperti itu. Kalau di usaha Tehrani ini ada ciri khas tersendirinya nggak? Misalnya kayak bunganya kayak gimana atau bentuknya kayak gimana gitu? Iya, sebetulnya karena memang usaha ini juga terbilang jarang ya, masih jarang sekali gitu, terutama di kota Serang, Cilegon dan sekitarnya gitu. Jadi sebetulnya biasanya orang kalau udah lihat produknya tuh kayak udah tahu gitu, ini pasti produknya Le Bouquet by Rani gitu, karena memang bunga-bunga yang kita gunakan juga bukan bunga-bunga yang biasa digunakan pada umumnya gitu. Artinya ada beberapa yang memang kita import gitu dari luar, dan itu tuh orang akan melihatnya, oh ini lucu ya gitu, ini kok aneh ya, ini bunga apa ya gitu. Iya, karena memang Beda dari yang lain. beda Ada gitu, ciri kita khas pakai ya, bunga Ciri yang khasnya beda. berarti. Apakah melalui tahap sketsa seperti penggambaran rancangan dari usaha yang akan dijalankan? Kalau itu sih sebetulnya lebih ke ide kreasi yang spontan gitu. Spontan. Iya, kadang saya juga masih sering lihat di Pinterest gitu kan, produk-produk. Kebanyakan sih memang kalau yang betul-betul unik tuh biasanya dari luar gitu. Makanya saya pakai Pinterest karena oh iya ternyata bisa ya dibikin seperti ini gitu. Di situ. Lalu kalau boleh tahu bagaimana cara Teteh membagi waktu untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya kapan belanja perlengkapan bahan, kapan jadwal pembuatan buket sesuai pesanan dan lain-lain. Kalau untuk sekarang karena memang karyawannya sudah ada 4 orang, jadi kita juga sudah mulai bagi-bagi tugas. Iya, biasanya mereka juga ada stok opnam dari bunga-bunga persediaan gitu. Jadi misalnya iya solar flower nih persediaannya udah mulai tipis nih, tinggal berapa. Terus kemudian kaspea, kemudian juga baby bread nih udah mau habis gitu. Biasanya nanti di list sampai ke kertas wrappingnya itu juga kan warnanya kan kita pakai banyak banget ya gitu. Kemudian kalau misalnya orang order pengen requestnya warna ungu misalnya, kan itu kan harus kita buatkan sesuai dengan orderan, sehingga memang bahan-bahan itu tidak boleh habis gitu. Jadi sebelum habis tuh memang sudah di list, nah kemudian nanti baru dibelikan gitu, belanja. Kemudian untuk yang vas-vas karena memang kalau dikirim itu kan resiko pecah ya, jadi biasanya saya memang sudah ada supplier khusus, dan itu nanti di weekend kita jemput gitu. Berarti
nggak ada jadwal khusus untuk ini ya Teh, jadwal untuk belanja gitu. Iya, sesuai kebutuhan aja, Sesuai nggak ada jadwal khusus. Karena kalau misalnya memang orderan lagi rame, itu bisa kita 1 minggu belanja gitu, kemudian kita tambah lagi nih persediaannya, Stok tambah gitu ya? stoknya tambah banyak lagi, bisa sampai 2 atau 3 minggu ke depan kayak gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya ya Teh, apakah Teteh mengalami kesulitan saat mencari bahan dan alat yang sesuai dengan kemauan pelanggan? Ada sih beberapa kali pernah, karena misalnya kita sudah ada contoh produk, kemudian customer order ingin sesuai dengan yang dia request, tapi pada kenyataannya misalnya persediaannya di kita habis, dan ternyata saya minta ke supplier di sana juga kosong gitu, sehingga kita harus beberapa kali confirm ke customer, karena kita juga kan nggak mau mengecewakan ya, takutnya pas barang datang loh kok nggak sesuai gitu. Jadi biasanya kita info dulu di awal gitu, Kak, kalau bunga ini diganti dengan bunga lain yang sejenis misalnya. Kalau misalnya memang customernya bersedia ya kita buatkan, kalau misalnya customernya tidak bersedia, tapi jarang sih sejauh ini. Biasanya karena mau aja ya? Gitu, karena biasanya yang kosong itu hanya ada 1 atau 2 yang bunga inti misalnya gitu. Kalau untuk awal-awal merintis itu Teh, itu sulit banget gak sih untuk nyari bahan-bahannya gitu? Pasti kan belum ada pengalaman gitu kan? Iya, Teh? iya. Sebetulnya kalau dibilang sulit sih tidak, tapi kalau awal-awal tuh kan karena kita masih menyediakan dalam jumlah yang belum terlalu banyak, sehingga harganya juga relatif mahal gitu. Jadi kalau misalnya bunga-bunga itu semakin kita beli banyak, itu harganya akan semakin murah gitu. Nah, awal-awal itu saya masih ngambil dari supplier gitu, dan masih belum mengerti gimana caranya untuk mengeringkan sendiri gitu. Nah, lama-lama setelah saya pelajari, akhirnya saya beli dari Fresh Flower dan saya keringkan sendiri. Itu malah harganya tuh relatif lebih murah, bahkan signifikan gitu. Harganya bisa 2 kali lipat dengan kita beli dari supplier gitu. Kalau supplier itu dari online apa Teteh ke tempatnya langsung? Awalnya sih datang ke tempatnya langsung. Survei ya? Iya, survei. Kemudian juga biasanya saya langsung daftar jadi member, karena kan supaya dapat poin ataupun potongan harga gitu. Kemudian setelah datang ke tempatnya langsung, setelah kita kenal sama adminnya juga, biasanya nanti kita langsung chat aja gitu loh, order persediaannya ini sebanyak ini, nanti bisa dikirim. Biasanya pakai travel, kita jemput di travel, karena kalau misalnya dikirim pakai ekspedisi itu relatif ya khawatir rusak. Kemudian juga biasanya ongkos kirimnya itu juga agak mahal, karena kan dalam jumlah banyak dia kena volume ya, kena biaya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, mungkin ada sensitif ya Teh ya. Kalau boleh tahu nih ya, berapa sih omset Teteh dalam sebulan? Kalau omset sih sekarang sudah lebih dari 30 jutaan Per bulan gitu. Karena memang dalam 1 hari itu, ini di luar yang ada hari-hari spesial ya, di luar hari-hari spesial kayak wisuda. Biasanya kalau wisuda itu karena ada salah satu kampus yang ngadain wisuda, itu orderan tuh bisa lebih dari 20 gitu. Tapi kalau di luar ada acara besar, itu biasanya 1 hari kita minimal itu ada 3 atau 4 orderan gitu. Tapi kalau saya sih bilangnya hari besar itu adalah wisuda, grand opening ya. Kalau di Serang itu kan kalau grand opening pasti kan heboh tuh, rame gitu. Orang-orang pada kirim-kirim bunga gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya itu biasanya acara lamaran gitu kan. Terus juga ulang tahun. Nah, itu yang hari-hari biasa yang diorder 3 atau 4 per hari itu gitu. Sisanya itu bisa lebih dari 20 kalau ada acara-acara gitu. Terus selama pandemi ini nih Teteh mengalami ini gak sih penurunan omset? Dan gimana gitu cara Teteh buat bertahan? Justru kalau yang saya rasakan di masa pandemik ini, alhamdulillah omset saya malah naik gitu. Iya, karena di awal-awal
tahun-tahun pertama itu kan memang kita masih merintis gitu. Kemudian pada masa pandemik ini, di saat orang-orang berhalangan untuk mengunjungi keluarga gitu kan, kemudian berhalangan untuk bisa keluar rumah, nah mereka itu lebih mengekspresikan atau menunjukkan bentuk perhatiannya itu dalam bentuk mengirim bunga gitu atau mengirim ucapan. Jadi karena kita sekali lagi karena memang bisnis kita lebih ke online gitu, jadi semuanya kan bisa dikirim via kurir ataupun busana dan lain-lain gitu. Baik Teh, untuk itu mencapai omset yang sebesar itu ya Teh ya, itu tuh modal awal yang disiapin saat merintis itu gimana sih Teh? Kalau modal awal sebetulnya justru relatif kecil ya, karena memang berawal dari hobi, saya hanya bikin untuk pribadi. Akhirnya banyak teman-teman yang komen gitu kan, request mau dong gitu. Akhirnya saya mulai cari bahan-bahan untuk di stok gitu. Kemudian pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Apabila memang kenapa sih ada iklan kayak di endorse aja sama Shopee. Jadi karena memang kemudian kita stok bahan-bahan itu sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga pada akhirnya kita mulai berani stok dalam jumlah banyak. Bahkan saya juga beli fresh flower itu karena memang harus dikeringkan dan waktunya cukup lama kan untuk proses pengeringannya. Itu kita bisa belinya sampai puluhan juta gitu. Jadi berawalnya sebenarnya dari sedikit banget gitu untuk modalnya. Emang bener-bener gak direncanain ya Teh ya? Coba-coba. Iya, coba berjalan berani aja gitu. Iya, dan Itu memang benar-benar kreatif banget Iya. idenya. Sangat amat pokoknya. Sangat amat itu Iya. omset segede itu per bulan. Bisa kepikiran gitu sampai bunga kering dirangkai-rangkai. iya. Itu butuh tangan yang sangat teliti banget kan. Iya betul, memang ya sekali lagi ini memang harus passion sih ya, passion kita di mana, karena saya juga beberapa kali mencoba bisnis gitu kan, tapi kalau misalnya memang itu bukan berawal dari hobi gitu, sehingga kita Nggak nyaman. iya mikirnya hanya cuan Iya, gitu kan, benar, tapi benar. kalau kita hobi gitu bukan semata-mata memang kita cari uang gitu, tapi memang lebih kepada juga kepuasan diri Iya, sendiri benar-benar. gitu, menyenangkan customer. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, Teteh tuh mempelajari dan mengembangkan variasi buket itu agar tidak monoton itu ya Teh ya, itu Teteh dari mana sih? Iya, sebetulnya sih saya lebih kepada ide kreasi pribadi, dan beberapa juga ada request dari customer. Biasanya kalau customer request, Kak, saya mau order yang kayak gini dong, bisa nggak ya dibuatkan gitu. Nah, di situ saya tertantang gitu loh untuk mencoba, kayaknya bisa nih gitu. Oh bisa Kak gitu, untuk kapan? Biasanya di situ saya coba, sehingga jadi memang ide itu tidak hanya datang dari diri saya pribadi, bahkan dari customer, kemudian juga dari referensi-referensi yang ada di Instagram, di Pinterest gitu. Kemudian saya juga googling juga gitu, karena jangan sampai model kita tuh udah ketinggalan gitu kan. Dan juga saya mulai kreasiin pakai foto gitu kan, terus juga ucapan-ucapan yang memang kita masukkan ke dalam glass dome, kemudian juga kita grafir di kayu gitu atau juga di akrilik. Itu pada akhirnya memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer gitu. Kemudian untuk bisnis ini sendiri kan pastinya kan setiap bisnis kan pasti memiliki pesaing ya Teh ya, meskipun belum banyak gitu kan. Betul. Bagaimana sih cara Teteh menghadapi para pesaing di luar sana dan berusaha untuk bertahan di bisnis Teteh ini? Iya, kalau sebetulnya sih pesaing itu memang pasti ada, bahkan ada juga banyak yang artinya mencontoh dari produk kita. Pasti. Gitu, iya, mengikuti produk-produk kita. Tapi memang di sini kita dituntut untuk
lebih berinovasi lagi gitu. Jadi misalnya bentuk buket kan semua mungkin sama ya, Korean style rata-rata seperti itu, tapi kita menggunakan tilenya, kemudian juga wrappingnya, pitanya, semuanya itu kita pilih yang memang benar-benar premium gitu. Jadi memang tampilannya juga berbeda gitu, biasanya seperti itu. Kemudian untuk dari Teteh sendiri, ada saran nggak sih Teh untuk para kaum muda yang ingin membuka usaha di bidang kerajinan seperti Teteh ini? Kalau menurut saya memang usaha itu harus berani mencoba ya. Kalau misalnya kita hanya punya ide, kemudian juga sekedar ingin gitu, tapi tidak dijalani, tidak terjun langsung, ya memang akan sulit gitu. Jadi yang pertama itu ya saran saya, cobalah untuk memulai gitu, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal yang paling kecil gitu. Nggak usah yang harus muluk-muluk ngoyo, pengen punya usaha, pengen punya flower bar misalnya, pengen punya store. Memang itu bagus gitu, tapi yang paling utama adalah kita harus memulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Karena semua juga berawal dari kecil-kecilan ya Teh ya. Betul. Dan juga jangan takut gagal ya Teh, karena kegagalan itu pasti ada di setiap usaha. Betul, yang penting kita tetap mau bangkit dan berjuang lagi gitu, karena memang ya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya, udah bener. Pasti kalau kita usaha, kerja keras, kemudian juga kita terus berinovasi, hasilnya juga insya Allah akan lebih memuaskan. Nah lanjut lagi deh Teh ya, dari tahapan-tahapan kreativitas di materi yang tadi udah kita tunjukin ya Teh, menurut Teteh itu sangat relevan gak sih sama praktik kerjanya itu di dunia nyata? Oh ya, tentu sangat relevan sekali, karena memang untuk bisnis ini kita melalui berbagai macam proses ya. Yang pertama itu kita melakukan riset, kemudian juga investigasi, analisa dari target market kita gitu. Kemudian juga memang di sini kita dituntut untuk kreatif dan inovatif ya. Tentunya kita harus betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan di sini juga kita tidak bisa bergerak sendiri, jadi memang harus menerima masukan dari karyawan, kemudian juga dari customer, kemudian juga kita mencari referensi dari pihak-pihak lain gitu, supaya memang produk kita ini tidak monoton dan juga tidak membuat orang-orang merasa bahwa ini sama aja dengan yang lain gitu. Jadi kita punya ciri khas sendiri gitu. Jadi memang ini kalau dari materi yang tadi ya, saya rasa sangat relevan gitu dengan usaha yang memang ini membutuhkan kreativitas dari kita yang menjalani usaha ini. Nah ini kan kita udah selesai ya Teh, tapi aku mau tanya lebih lanjut lagi tentang bisnis usaha ini kan ya Teh. Tadi kan Teh bilang ada money buket juga ya. Nah itu money buketnya dimulainya setelah bunganya ini berjalan, atau emang dari awal udah ada money buket? Kalau untuk money buket itu justru memang berjalan setelah lama kita merangkai bunga. Jadi ternyata memang banyak sekali gitu di sini yang memang senang memberikan hadiah atau surprise gitu dalam bentuk uang, dalam bentuk uang tunai, dan juga bisa menjadi konten ya. Kalau sekarang kan zaman sekarang kan butuhnya konten ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih uang tunai atau transfer kan nggak ada konten dong ya gitu. Tapi kalau misalnya betul dibikin buket itu biasanya kayak hari ibu itu ya sebetulnya semua orang pasti suka ya dikasih uang, terutama ibu-ibu kan ya dikasih uang. Jadi pada saat hari ibu itu money buket itu kita betul-betul banjir banget orderan gitu kan, mulai dari pecahan yang 20.000, 50.000, 100.000 gitu. Bahkan sering banget gitu orang ngasih untuk orang tuanya 20 juta, jadi 200 lembar gitu kan, 100 ribuan. Nah itu juga kita memang kita pelajari gitu, kita pelajari gak mudah juga ya gitu untuk membuat wrapping yang cantik dengan
jumlah uang 200 lembar Iya. gitu, sehingga kita coba beberapa kali, pada akhirnya setelah berhasil dan banyak orderan gitu, bahkan untuk istrinya, untuk calon istrinya gitu, dan juga lamaran ya. Lamaran biasanya kan orang suka ngasih istilahnya kayak uang DP untuk persiapan pernikahan. Nah itu biasanya sekarang dalam bentuk money bouquet gitu. Jadi pada saat lamaran itu orang kasih buket untuk pacarnya, untuk calon istrinya, kemudian juga membawakan money bouquet itu gitu untuk diserahkan ke keluarganya. Karena memang money bucket ini memiliki nilai estetika dan juga materi itu sendiri ya, Teh. Betul, iya. Nah berarti itu uangnya uang asli kan, bukan uang palsu? Betul, uang asli. Kebetulan karena saya juga bekerja di salah satu bank, jadi biasanya kalau misalnya udah ada, ya. iya, udah ada orderan gitu. Kreatif idenya di luar dugaan. Cari juga uang. kerja di bank. Jadi uangnya uang baru semua gitu. Bahkan sekarang banyak yang requestnya itu pakai dolar gitu. Jadi biasanya saya bantu tuker ke money changer gitu. Nanti saya kasih red hari ini harganya segini, berarti jumlahnya berapa, nanti baru kita buatkan money bouquet yang dalam bentuk dolarnya gitu. Jadi pemesanan dari pelanggan itu gimana, Teh? Dan mereka tuh ngasih uang tunai dulu ke Teteh apa mesen sekian ribu, sekian juta, atau nanti Iya. Teteh yang nyiapin uang tunainya apa gimana itu, Teh? Kalau untuk orderan biasanya nanti kan mereka mengisi format order, kemudian fix order itu kan harus langsung transfer gitu. Kalau transfer sebetulnya kalau jasanya sendiri kita ada tiring-tiringnya, misalnya dari mulai 10 lembar sampai 30 lembar itu jasanya berapa, 30 sampai 70 lembar berapa, nanti 100 lembarnya berapa, kayak gitu. Itu ada jasanya beda gitu. Tapi kalau untuk pecahannya itu customer bisa menentukan sendiri. Misalnya mau 50 ribuan 10 lembar berarti kan 500 ribu gitu, 500 ribu. Nah berarti 500 ribu plus jasa gitu. Nah dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol terus nih. Kalau bunganya sendiri itu dipatok dari harga berapa di yang kerajinan bunga ini? Iya. Paling murah Kalau sampai paling mahal. kita start 95.000. 95.000 paling murah. Iya, itu untuk yang mini buket gitu, tapi juga memang tidak terlalu kecil ya. Gitu. Kemudian untuk maksimal harga sebetulnya sih pasarannya tuh di 1 jutaan. Tapi kalau misalnya ada yang request untuk orang yang sangat spesial minta dibuatkan dengan budget tertentu, itu kita bisa buatkan. Misalnya Mbak tolong buatkan yang besar ya gitu, saya punya budget 1.500.000 misalnya, kita buatkan yang besar gitu. Kalau selain buket-buket ini ada apa lagi Teh? Kalau selain buket-buket ini kita ada glass dome. Ya, glass dome itu kubah kaca yang isinya bunga-bunga. Kemudian juga ini produknya dilihatin nggak sih? Boleh. Nantinya terakhir aja. Oh yaudah. Itu kan maksudnya agak, kita kan awam nih kan nggak tahu nih glass dome itu kayak gimana. Itu tuh memperkenalkannya itu kayak gimana sih Teh? Ya biasanya awalnya kan kita posting dulu ya di Instagram gitu. Kemudian nanti biasanya orang tuh akan tanya gitu, ini bahannya apa gitu. Terus biasanya saya jelaskan kalau misalnya harga glass dome itu kan kita start dari 250.000 ya, dari yang modelnya bulat, terus yang tinggi, yang besar gitu. Nah itu kita kasih tahu memang itu bahan dasarnya adalah kaca gitu, sehingga memang bunga yang sudah dikeringkan itu akan semakin awet karena dia tidak terkena debu gitu kan, dia terlindungi oleh kaca tersebut gitu. Jadi itu kita perkenalkan glass dome itu. Biasanya kita posting dulu, terus kita kasih caption yang menjelaskan produknya, kemudian juga biasa kita kasih kalimat-kalimat inspiratif ya, supaya mereka juga tertarik untuk oh ya ini cocok ya ternyata dikasih untuk sahabat misalnya, oh ini cocok ya ternyata kalau dikasih foto ibu kita gitu, kayak gitu. Selain itu masih ada lagi atau udah cuma? Banyak sebetulnya. Selain glass dome itu kita kan ada yang vase arrangement ya. Jadi arrangement flower itu memang kita merangkai di vase. Nah vase itu modelnya beda-beda gitu. Jadi kita posting mulai dari yang vase semen, vase keramik gitu. Terus juga
ada yang vas plastik dan lain-lain, semuanya ada gitu. Kemudian juga banyak sekali yang request dalam bentuk batangan gitu, karena sebetulnya bunga-bunga ini tuh sangat estetik ya, jadi tidak perlu dirangkai yang macam-macam pun dia udah cantik dengan sendirinya gitu. Biasanya untuk foto-foto produk itu mereka beli justru ada yang beli per helai gitu, ada yang beli batangan, terus juga ada banyak yang memang belinya hanya per ikat aja gitu, jadi tidak beli yang dirangkai gitu. Biasanya mereka untuk foto-foto produk, untuk katalog, kemudian untuk review-review baju-baju yang dijual gitu. Biasanya nanti itu untuk backdrop gitu, background gitu. Kemarin juga aku lihat kayak ada hiasan dinding yang bulat-bulat itu di sini juga ada. Oh iya itu hiasan dinding. Kemudian juga kita ada flower inisial. Flower inisial itu kita misalnya untuk Mbak Devi gitu kan, kita buatkan huruf D gitu, kita rangkai pakai bunga, kemudian kita kasih frame gitu. Biasanya itu cocok juga untuk gift gitu. Dari sekian banyak jenisnya, itu yang paling tinggi di pasaran itu yang mana? Kalau yang best seller itu justru yang di vas sebetulnya. Di vas, bukan Iya. yang di rangkaian kayak gini. Nah, kalau yang di rangkaian ini tuh lebih ada momen gitu. Iya, tapi kalau lebih ke momen. Tapi kalau untuk yang vas itu setiap hari ada gitu yang pesan, karena mereka oh ya cantik ya ini untuk ditaruh di ruang tamu. Oh ini cantik ya untuk ditaruh di kamar gitu. Tapi kalau misalnya buket, memang orderannya langsung sekali order tuh langsung banyak karena ada momen gitu. Jadi menurut saya sebetulnya yang best seller itu adalah produk yang dia konsisten gitu loh penjualannya, dari awal sampai akhir tuh konsisten gitu, karena memang dia banyak kebutuhan gitu, tidak hanya untuk momen-momen tertentu gitu. Dilihat dari harga-harganya berarti ini target marketnya itu masuk ke semua kalangan ya? Betul, masuk banget ke semua kalangan, karena kalau untuk mahasiswa yang buket-buket yang kita punya itu yang start dari 95.000 dan rata-rata biasanya tuh yang order tuh di sekitar 200 atau 300.000 untuk ngasih teman-temannya ya biasanya gitu. Tapi kalau untuk yang misalnya lamaran gitu itu udah yang harga 500 ribuan gitu. Kemudian juga apalagi kalau untuk yang udah di vas gitu itu juga ada yang sampai 1 jutaan atau sesuai request gitu budgetnya. Kita udah cukup sampai di sini aja. Kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak sama Teh Rani ini. Daripada makin lama takut mengganggu waktunya. Makasih udah datang. Ya udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah jadi di sini kita mau mengambil kesimpulan dari wawancara kita bersama owner Libuket by Rani adalah usaha Libuket by Rani ini udah berjalan dari 2015 dan sudah mencapai omset per bulannya sekitar 30 juta dan sudah memiliki banyak sekali karyawan, sekitar 6. Itu tuh awal mula karyawan itu belum bisa dan diajari sampai bisa. Banyak sekali ide-ide kreatif yang Teh Rani buat, Teh Rani ciptakan untuk menjalani bisnis ini. Nah, bisnis Libuket by Rani ini tuh udah sesuai juga dengan materi yang sudah dipaparkan oleh mata kuliah Creative Production ini sendiri. Karena Teh Rani ini melakukan riset, investigasi, sketsa, belajar dari pengalaman dan melakukan latihan dan juga mengasah ide dan lain-lain yang sangat membantu dalam kelancaran bisnis Libuket ini sendiri. Nah, semua itu adalah rangkuman yang bisa kita ambil dari hasil wawancara bersama Teh Rani selaku owner dari Libuket by Rani ini sendiri. Baik, Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.